Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pada kesempatan yang indah ini kita masih dipersatukan oleh Tuhan dan kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang Tuhan boleh berikan pada setiap kami hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau boleh menolong setiap kami yang mendengarkan dan juga Engkau boleh menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya di dalam penyelenggaraan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Where is the Love? Di mana cinta itu? Kita akan mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-10. Saudara, namun sebelumnya sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara, ketika kita berbicara tentang cinta, maka kita akan langsung berpikir tentang suatu hubungan relasi antar sesama kita, yaitu adanya suatu relasi, mungkin kita merasa dicintai, kita bisa mengasihi dengan pasangan kita. Anak-anak muda ya, ada suatu ketika pacaran, aku dan kamu saling mengasihi, mencintai. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang cinta, mesti ada berbicara tentang hal-hal demikian, suatu relasi yang sangat intim dan sebagainya, atau relasi mengasihi satu dengan yang lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara, apakah sama cinta yang diberikan manusia dan juga cinta yang diberikan oleh Tuhan? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dan di manakah cinta itu? Cinta dalam Tuhan, di manakah cinta itu? Saudara, saudara dalam nama Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang cinta. Ya saudara ya, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Kita akan baca. Saya akan bacakan, maaf saudara. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Di sana mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, terlebih yang melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, kita akan berbicara tentang cinta dunia versus cinta kekristenan. Saudara sekalian, kita akan melihat bersama apa cinta itu. Kita akan berpikir apalah cinta itu ya. Ketika saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana menjelaskan suatu definisi tentang cinta, yaitu suatu kondisi yang senang sekali atau kasih sekali, ingin sekali, dengan perasaan yang sayang mungkin dibagikan antara saya dan saudara. Disitulah definisi cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kasih yang diberikan manusia atau kasih yang diberikan dunia sangatlah berbeda dengan kasih yang diberikan oleh Allah. Saudara sekalian, yang pertama kita akan melihat
kasih yang diberikan oleh dunia. Seperti apa sih kasih yang diberikan oleh dunia itu? Kasih yang diberikan oleh dunia dapat kita lihat bersama, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Misalnya contoh kecil di dalam keluarga, saudara. Hubungan antara papa dengan mama, antara orang tua dan anak, atau kasih yang diberikan kepada pasangan kita. Ketika kita memiliki pacar, pasangan, maka kita akan memiliki suatu relasi tentang cinta. Di dalam relasi yang kita punya itu, saudara, pasti di dalamnya ada unsur cinta, ya, unsur kasih. Menurut Agustinus, di dalam bukunya yang menyebutkan bahwa ketika manusia diciptakan Allah, Allah sudah memberikan benih cinta kepada manusia untuk mencintai kepada Allah dan juga untuk mencintai sesamanya. Itu Agustinus berkata demikian. Tetapi karena manusia telah jatuh di dalam dosa, saudara, maka cinta atau kasih itu tidak lagi fokus dan tidak tahu kemana tujuannya cinta itu. Dan pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, cinta yang diberikan oleh dunia ini adalah suatu cinta yang boleh dikatakan suatu cinta yang palsu atau suatu cinta yang bersifat semu, tidak bisa lama seperti cinta yang diberikan oleh Allah atau yang diajarkan dalam kekristenan. Terbukti dalam suatu tindakan, ya saudara, kalau cinta itu di dalam dunia itu bersifat semu. Misalnya seperti ini. Di dalam keluarga ada kekerasan KDRT yang terjadi antara papa dan mama dan anak dan sebagainya. Ada suatu kekerasan, saling bunuh, saling bacok-bacokan misalnya. Lalu sekarang di dalam komunitas hidup bersama, banyak orang hanya mengatakan mengasihi, menyayangi, dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua, saudara, sebetulnya orang itu tidak benar-benar mengasihi. Tampil di depan orang dengan menyatakan kasih, padahal di belakangnya ngomongin atau dan sebagainya. Sebenarnya bisa saja sahabat dekat bisa nusuk dari belakang. Itu sakit, saudara. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang kasih juga, di dalam Alkitab itu juga menjelaskan tentang mencintai materi. Misalnya, saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10a, di sana mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Nah, saudara sekalian, ayat ini mengatakan bahwa ketika seorang memiliki uang, memiliki harta banyak, dan segala harta dipunyai, maka segala kejahatan dapat dilakukan dengan mudah. Artinya apa, saudara? Ketika orang memiliki banyak uang, banyak memiliki banyak harta kekayaan, nah dari situlah orang pasti bisa akan melakukan kejahatan. Percaya tidak percaya, seperti itu akan sudah ada yang terjadi. Ketika orang banyak memiliki uang, ketika kita mencintai uang dengan berlebihan, di situ orang bisa berkarya melalui itu dan bisa menyakiti orang, membunuh orang dan sebagainya. Orang bisa berbuat kalau memiliki uang. Kita harus berhati-hati ketika kita sudah memiliki banyak uang atau ketika kita mencintai uang. Karena dengan mencintai uang itu ada suatu unsur kejahatan. Dalam sini menyatakan karena akar segala kejahatan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kasih yang diberikan dunia adalah suatu kasih yang palsu, yang semu, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kasih cinta bersifat duniawi. Ini juga dapat menimbulkan suatu kejahatan yang akan menimpa kita atau orang lain, dan menimbulkan perpecahan yang akan ditimbulkan ketika ada orang persisian mencintai bilang ya, tetapi pada akhirnya menusuk dari belakang. Itu akan terjadi suatu perpecahan, perselisihan. Saudara sekalian, sekarang kita akan membahas tentang cinta di dalam kekristenan atau kasih yang bersumber dari Allah. Saudara-saudara sekalian, kasih di dalam kekristenan atau kasih yang bersumber dari Allah
itu bersifat abadi. Karena apa, saudara? Mengapa abadi? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Karena Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Saudara bayangkan, ketika kita melihat air, saudara, ketika melihat sumber air, maka apa yang kita pikirkan? Sumber air itu tidak akan pernah kering meskipun kemarau panjang. Ya saudara ya, sumber air tidak pernah kering walaupun kemarau panjang. Nah saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kasihnya Allah, Allah adalah sumber kasih itu, berarti apa saudara? Berarti kasihnya Allah itu tidak pernah akan berhenti. Ya, kasihnya Allah itu akan bersifat berkelanjutan abadi selamanya. Nah saudara sekalian, ketika kita juga berbicara tentang kasih Allah yang tidak akan pernah padam dan akan terus menyala, ya, sampai selama-lamanya. Kasih Allah mengakibatkan yang mati menjadi hidup kembali, yaitu melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, yang akhirnya membuat kita boleh hidup. Dan akhirnya maut telah dikalahkan oleh kasihnya. Karena cinta Allah itu, maut dikalahkan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat di manakah cinta itu. Cinta yang Allah itu, di manakah cinta itu, saudara? Cinta yang pertama kita akan melihat, yaitu cinta yang terdapat di dalam Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam ayat 8 tadi ya, 8c sampai 9 kita akan baca. Sebab Allah adalah kasih, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, dari sini kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Dan kasih itu telah dinyatakan kepada setiap kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, anak tunggalnya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus dan karya penebusan yang Yesus lakukan, menyelamatkan kita. Dari situlah kasih telah nyata, saudara. Kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita telah dimurnikan olehnya. Kita telah dimurnikan oleh darah Kristus yang begitu dahsyat. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Apakah kita memiliki kasih yang diberikan oleh Allah? Atau kita sudah memiliki kasih itu? Atau kita belum memiliki kasih itu? Itu menjadi penting buat kita, saudara. Ketika kita memikirkan tentang kasih, ya kembali lagi, kita telah berpikir, apakah kira-kira kasih itu sudah ada dalam diri kita? Atau kasih itu belum ada di dalam diri kita? Nah saudara-saudara sekalian, ketika kasih itu belum ada di dalam diri kita, marilah saudara kita mau mengoreksi diri kita. Oh, di mana kasih Allah itu? Apakah dia sudah ada dalam hatiku? Atau kasih itu belum ada dalam hatiku? Nah kiranya dengan pertanyaan-pertanyaan demikian dapat kembali merefresh kita semua. Kita mempertanyakan, oh kalau aku belum mengasihi atau belum memiliki kasih itu, nah segeralah untuk berbalik arah kembali kepada jalannya Tuhan. Ketika kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, ketika kita mulai ngawur, tujuan hidup kita mulai melenceng, kita tidak memiliki kasih, nah kembalilah saudara, miliki fokus kepada Tuhan, milikilah kasih yang diberikan Tuhan.
Marilah saudara-saudara, ketika kita masih belum memiliki kasih itu dengan sungguh-sungguh, kita segera kembali kepada Tuhan, meminta apapun kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memampukan kita, Tuhan dapat menolong kita, supaya Tuhan dapat menolong kita hidup di dalam kasih-Nya. Saudara, sebab di dalam ayat 7 dan 8 nyata di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam ayat ini sangat tegas mengatakan bahwa marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Ini merupakan suatu tuntutan buat kita, saudara sekalian. Kita sudah dilahir barukan oleh Kristus, kita telah dimenangkan oleh Kristus melalui cintanya. Maka ini menjadi tuntutan buat kita. Kita juga saling Saling mengasihi. Mengasihi untuk apa? Untuk apa saudara kita mengasihi? Yaitu mengasihi untuk menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan. Kita telah memiliki kasih dari Allah, maka kita harus juga membagikannya kepada setiap orang-orang, kepada setiap rekan-rekan kita, kepada setiap keluarga kita. Nah saudara, disinilah pentingnya. Kita harus saling mengasihi. Nah, Tuhan Yesus juga di dalam hukum yang utama dan terutama di sana mengajarkan dalam Matius 22 36 sampai 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati apa maksudnya saudara? Dengan segenap hati adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya ngomong saja, tetapi dengan tindakan yang nyata. Real kita nyatakan, kita mengasihi. Aku mengasihi kamu. Ya benar, kita lakukan kasih itu, tidak hanya sebatas di mulut saja. Kita boleh melakukan dalam setiap kehidupan kita dengan segenap jiwa dan segenap jiwamu dan seterusnya. Hal itu semua mewakili semua yang ada di dalam kehidupan ini, saudara. Selanjutnya adalah, apakah cukup mengasihi Allah saja? Tentunya tidak, saudara. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita telah mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dari sini saudara, kita telah diingatkan kembali bersama bahwa hidup di dalam Kristus, atau kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadi kasih, atau kita bisa menyebarkan kasih itu kepada setiap orang-orang. Tidak hanya dengan komunitas kita, tapi kita boleh lepas dari komunitas kita atau keluar dari komunitas kita untuk sedikit-sedikit membagikan kasih itu kepada setiap orang-orang yang belum menerima kasih. Jadi saudara, pada hari ini kita telah belajar tentang apa kasih Allah. Di manakah kasih Allah itu? Kasih Allah itu sudah ada dalam diri kita, dan maka dari itu kita juga harus membagikan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita wajib membagikan kasih-kasih itu kepada sesama kita. Biarlah perundungan firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita tentang kita saling mengasihi. Tidak berfokus pada diri kita, melainkan kita boleh membagikan kasih itu. Tentunya kasih dunia dan kasih Allah tentu berbeda.
Marilah kita belajar tentang kasih Allah dan kita juga membagikannya kepada sesama kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh menguatkan setiap kami dan boleh merefresh setiap kami tentang di mana cinta itu. Ternyata cinta itu sudah ada dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami dapat membagikan cinta itu kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Biarlah firman itu boleh berbuah lebat dan kami dapat melanjutkan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami boleh juga membagikan cinta yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan untuk waktu selanjutnya dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.